Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Koturhima dengan NIM 221076. Bersama rekan-rekan saya nantinya akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 tugas blok elektif ilmu kedokteran keluarga. Dalam video kali ini akan memberikan sebuah video edukasi dari McWhinney's Textbook of Family Medicine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Zubairova dengan NIM 22101101069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Futal Alim dengan NIM 22101101071. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari dengan NIM 2210111084. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Kartika Nindisya Putri dengan NIM 22101101094. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen praktik. Jadi, manajemen praktik kedokteran ini mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi operasional pelayanan di fasilitas kesehatan. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Yaitu yang pertama, planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Selanjutnya yaitu penilaian kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada dua jenis kebutuhan yang belum terpenuhi, di mana yang pertama kebutuhan yang tidak disadari oleh pasien, di mana sudah dilakukan survei kesehatan masyarakat menunjukkan adanya banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi, bahkan ketika layanan perawatan primer yang baik tersedia. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan yang dirasakan pasien belum terpenuhi oleh sistem layanan kesehatan, seperti kepuasan pasien, kecukupan perawatan pencegahan, dan juga kebutuhan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu pendekatan langsung kepada pasien, penilaian berkala terhadap prosedur praktik, dan juga audit catatan. Nah, hal ini juga digunakan untuk memantau aspek-aspek kinerja seperti manajemen pemberian resep, rujukan, dan juga penggunaan investigasi. Selanjutnya yaitu cacat umum dalam manajemen praktek, di mana ini terlalu banyak panggilan masuk untuk jumlah saluran telepon, layanan menjawab telepon yang tidak memadai untuk panggilan di luar jam kerja. Pasien harus menunggu 2 atau 3 hari untuk mendapatkan janji temu untuk kondisi akut. Selanjutnya yaitu pasien tidak dapat menembus penghalang resepsionis atau perawat untuk berbicara langsung dengan dokter. Lalu selanjutnya itu praktek berbasis tim, di mana tim layanan primer interdisipliner atau IPC ini terdiri dari sekelompok profesional yang mewakili berbagai disiplin ilmu yang bekerja sama di bawah suatu pengaturan untuk menyediakan berbagai layanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, apa saja tantangannya? Yaitu untuk mempertahankan prinsip-prinsip kedokteran keluarga. Tim dapat mempertahankan prinsip ini yang berpusat dengan menerapkan prinsip metode klinis yang berpusat pada pasien dan juga tim. Selanjutnya itu rumah sakit yang berpusat pada pasien, di mana ini yang pertama yaitu setiap pasien memiliki dokter pribadi yang memberikan perawatan kontak pertama yang komprehensif dan berkelanjutan sebagai besar masalah kesehatan. Yang kedua, ada tim yang dipimpin oleh dokter yang secara kolektif bertanggung jawab atas kebutuhan pasien yang sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu perawatan yang didasarkan pada model yang menyeluruh atau holistik yang bertanggung jawab untuk menyediakan perawatan yang mencakup semua kebutuhan perawatan pasien sepanjang rentang kehidupan atau mengatur perawatan yang akan dilakukan oleh para profesional yang berkualitas. Selanjutnya yaitu dampak dari perawatan yang terkelola. Jadi managed care ini istilah yang digunakan untuk sistem terintegrasi untuk penyedia layanan kesehatan seperti organisasi pemeliharaan kesehatan atau HMO, organisasi penyedia layanan kesehatan atau PBO, dan juga asosiasi praktik independen atau IPA. Managed care ini digunakan untuk menunjukkan berbagai kontrol yang digunakan oleh organisasi-organisasi tersebut ini untuk mengontrol praktik dokter dan juga membatasi pilihan pasien. Profesi kesehatan. Dokter keluarga dapat memperoleh manfaat maksimal bagi pasien mereka jika mereka memahami peran masing-masing profesi kesehatan. Masing-masing profesi kesehatan tersebut adalah perawat, bidan, fisioterapi, pekerja sosial, medis, psikologi, klinis, ahli gizi, apoteker. Perawat. Ada beberapa macam peran perawat pada komunitas pekerja. Yang pertama, perawat dalam rumah. Perawat dalam rumah menyediakan perawatan di dalam rumah untuk pasien dengan penyakit akut, penyakit kronis, atau setelah keluar dari rumah sakit. Pada kunjungan, mereka dapat menyediakan pembalut, suntikan, pemantauan tekanan darah, suhu, dan tanda-tanda vital lainnya. 2. Perawat kesehatan masyarakat.
perawat kesehatan masyarakat berkecimpung dalam pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit dan kecacatan, serta rehabilitasi. Mereka dapat bekerja di wilayah geografis yang ditentukan atau dapat bergabung dengan praktik kelompok keluarga. 3. Perawat sebagai anggota tim perawatan primer. Perawat dan dokter keluarga bekerja sama sebagai satu tim. Hubungan kerja sehari-hari memungkinkan peran dokter dan perawat berkembang sesuai dengan konteks lokal dan keterampilan masing-masing. 4. Spesialisasi di keperawatan. Perawat spesialis dapat bekerja sama dengan dokter keluarga. Keberhasilan perawatan bersama sangat bergantung pada peran penghubung perawat yang mengkhususkan diri dalam bidang tertentu, seperti perawatan diabetes dan keperawatan psikiatri. 5. Perawat praktisi. Praktisi perawat adalah perawat yang terdaftar dengan pendidikan dan pelatihan tambahan. Cakupan praktik bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain, tetapi umumnya mencakup kemampuan untuk memesan dan menginterpretasikan tes diagnostik, mengkomunikasikan diagnosis, meresepkan obat-obatan, dan melakukan beberapa prosedur. Kedua, ada bidan. Bidan bekerja di unit kebidanan dan di masyarakat, menyediakan perawatan prenatal, intrapartum, dan postpartum bekerjasama dengan dokter kandungan dan dokter keluarga. Di komunitas, bidan telah menjadi titik awal untuk perencanaan intervensi yang diperlukan seperti pengendalian penyakit menular, diagnosis dini kanker, konseling keluarga berencana untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, konseling pranikah, dan lainnya, dengan tujuan untuk menentukan masalah-masalah dan prioritas kesehatan masyarakat. Fisioterapi. Fisioterapis berkecimpung dalam penilaian, pemeliharaan, dan peningkatan fungsi tubuh. Penilaian yang berdasarkan pada pandangan ini mencakup pemeriksaan seluruh tubuh serta bagian tempat gejala terlokalisasi. Penilaian tersebut juga mencakup perhatian terhadap perasaan dan pengalaman pasien, fleksibilitas tubuh, dan pernapasan. Kondisi mental dikaitkan dengan disfungsi tubuh, dan terapi fisik dapat meningkatkan kesejahteraan mental bahkan skizofrenia. Sebagian besar fisioterapis bekerja di 3 bidang gangguan dan cedera muskuloskeletal, gangguan neurologis, dan gangguan kardiopulmonal. Dokter keluarga dapat menjalin hubungan yang bermanfaat dengan fisioterapis yang memiliki keahlian khusus dalam nyeri kronis, manajemen stres, relaksasi dan kontrol pernapasan, dan manipulasi. 4. Pekerja sosial medis. Tujuan dari pekerjaan sosial medis adalah untuk membantu orang meningkatkan fungsi sosial mereka. Berikut ini adalah semua fungsi pekerjaan sosial yang umum: menilai komponen emosional dan sosial dari penyakit, memperoleh riwayat sosial, dan mempelajari pola perilaku pasien di masa lalu dan mengkaitkannya dengan masalah saat ini, mengidentifikasi keluarga yang beresiko mengalami gangguan mental dan sosial sehingga tindakan pencegahan dapat diambil, menilai kelayakan untuk program bantuan, menjalin hubungan dengan sumber daya masyarakat yang sesuai, konseling individu seperti untuk ibu yang tidak menikah, orang yang terisolasi, dan pasien dengan masalah kepribadian atau hubungan, dan konseling perkawinan dan keluarga untuk masalah timbul dari hubungan dalam keluarga. 5. Psikolog klinis. Psikolog klinis menawarkan berbagai metode untuk membantu pasien dan keluarga mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka. Pendekatan yang diambil oleh setiap psikolog tertentu mungkin akan muncul dari salah satu dari 3 teori psikolog tentang perkembangan kepribadian dan perilaku manusia: psikodinamik, perilaku, dan humanistik. Tujuan utama mereka yang menganut orientasi psikodinamik adalah untuk membawa konflik bawah sadar ke dalam kesadaran melalui teknik eksploratif dan analitis atau interpretatif. Dengan orientasi perilaku, masalah didekati dengan tujuan untuk mengoreksi pola perilaku yang dinilai baik oleh individu maupun oleh masyarakat sebagai maladaptif. Pendekatan humanistik berfokus pada kekuatan aktualisasi diri yang diyakini melekat pada setiap individu yang ketika terhalang menghasilkan tekanan emosional atau gejala lain dari gangguan fungsi. Ahli gizi. 2 aspek pekerjaan ahli gizi yang sangat penting bagi dokter keluarga adalah pendidikan gizi dan masalah diet. Ahli gizi memberikan instruksi kepada berbagai kelompok di masyarakat: ibu hamil, ibu anak kecil, dan orang tua. Masalah yang paling umum yang memerlukan konseling diet adalah obesitas, diabetes, hiperlipidemi, dan gangguan pencernaan. Konseling individu atau kelompok dapat digunakan. Ahli gizi juga memiliki peran penting dalam nutrisi internal, dan parenteral. Apoteker sebagai konsultan dokter memiliki peran penting dalam memberi saran tentang dosis, efek samping, kontraindikasi, dan ketidakcocokan obat.
Di banyak komunitas, apoteker banyak digunakan oleh masyarakat untuk memberi saran tentang pengobatan gangguan umum seperti pilek, disepsi, dan radang usus. Apoteker juga memainkan peran penting sebagai anggota tim perawatan primer interdisipliner. Mereka membantu dalam tinjauan pengobatan yang komprehensif, memulai pengobatan baru, dan rekonsiliasi pengobatan pasien yang baru saja keluar dari rumah sakit serta fungsi. Yang selanjutnya yaitu jaringan layanan komunitas untuk dokter keluarga. Apa itu jaringan layanan komunitas? Jaringan layanan komunitas merupakan jaringan yang mencakup berbagai layanan di luar rumah sakit yang bisa membantu pasien. Dokter keluarga bekerja dengan berbagai layanan ini untuk membantu pasien dalam aspek sosial dan kesehatan yang lebih luas. Lantas apa peran dokter keluarga dalam jaringan komunitas? Dokter keluarga tidak hanya menangani kesehatan pasien, tetapi juga membantu mereka dengan masalah sosial yang dapat berakibat pada kesehatannya. Jaringan ini membantu dokter lebih memahami kebutuhan pasien di luar perawatan medis. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah salah satu bidang penting dalam jaringan layanan komunitas yang berhubungan langsung dengan peran dokter keluarga. Kerjasama antara dokter keluarga dan Departemen Kesehatan Masyarakat penting untuk mencegah penyakit. Contohnya, perawat kesehatan dari Departemen Kesehatan Masyarakat bekerja dengan dokter untuk kunjungan bayi, pemantauan lansia, dan dukungan remaja. Layanan untuk anak-anak. Ada lembaga khusus untuk melindungi kesejahteraan anak-anak. Layanan ini mencakup penyelidikan jika ada dugaan anak-anak membutuhkan perlindungan, konseling bagi keluarga bermasalah, bantuan adopsi, dan penempatan anak-anak dalam asuhan sementara. Layanan kesehatan di sekolah. Layanan ini awalnya fokus pada kesehatan fisik anak-anak, tetapi sekarang juga menangani masalah perilaku dan kesulitan belajar. Kerjasama antara dokter keluarga dan sekolah sangat penting untuk mendukung kebutuhan anak. Layanan kesehatan industri. Banyak perusahaan memiliki perawat atau dokter yang membantu menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja. Layanan ini termasuk pencegahan kecelakaan di tempat kerja, pemulihan bertahap bagi pekerja yang kembali bekerja setelah sakit atau cedera. Layanan kesehatan mental. Dengan lebih banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit, layanan komunitas menjadi sangat penting. Contohnya, rumah penampungan sementara, rehabilitasi, dan terapi kelompok untuk pasien dengan gangguan mental. Layanan untuk lansia. Layanan untuk lansia memberikan dukungan agar lansia bisa hidup mandiri, seperti pengiriman makanan ke rumah, Meals on Wheels, terapi fisik, perawatan kesehatan di rumah, dan kegiatan sosial di pusat lansia. Kemudian yang terakhir yaitu layanan relawan. Relawan dari berbagai organisasi memberikan bantuan seperti mengantar makanan, menemani lansia yang kesepian, dan membantu transportasi ke rumah sakit. Selanjutnya yaitu konsultasi dan rujukan. Di dalam konsultasi, dokter yang bertanggung jawab atas pasien meminta pendapat rekannya tentang pasien. Seseorang yang diajak konsultasi yaitu dokter spesialis, dokter keluarga, atau anggota salah satu profesi kesehatan terkait. Langkah berikut ini diperlukan agar konsultasi dapat berjalan efektif. Yang pertama, dokter yang meminta konsultasi harus berkomunikasi langsung dengan konsultan. Nah, yang kedua yaitu surat permintaan konsultasi harus mencantumkan semua masalah penting pasien, menyebutkan temuan utama dokter, pemeriksaan yang telah dilakukan, semua obat yang telah diresepkan, dan tujuan konsultasi. Yang ketiga, alasan konsultasi harus dijelaskan kepada pasien. Konsultan harus segera menghubungi kembali atau menelpon jika terjadi keadaan darurat menyampaikan temuan dan pendapatnya. Yang terakhir, konsultasi tidak lengkap sampai didiskusikan dengan pasien oleh dokter keluarga. Selanjutnya itu konsultasi elektronik. Ini terdiri dari sistem berbasis web yang mendukung proses untuk meningkatkan komunikasi antar dokter keluarga dan dokter spesialis. Nah, ini bisa dilakukan dengan video call atau chat. Dan sistem ini memiliki keuntungan dalam mengurangi waktu tunggu untuk mendapatkan pendapat dokter spesialis dan meningkatkan kepercayaan diri dokter keluarga. Baik, selanjutnya di sini yaitu adalah pembagian tanggung jawab antara dokter yang merujuk dan dokter spesialis harus ditetapkan dengan jelas. Hal ini dapat dipermudah dengan menetapkan berbagai jenis rujukan, yaitu di sini ada 4 jenis rujukan. Yang pertama adalah rujukan berkala. Pasien yang dirujuk untuk melakukan perawatan lengkap selama periode terbatas. Dokter yang merujuk tidak memiliki tanggung jawab apapun selama periode, kecuali yang dijelaskan sebelumnya. Contohnya adalah
Rujukan pasien untuk operasi besar atau penyakit medis serius itu sangat penting untuk melakukan perawatan yang baik bahwa setelah rujukan. Hanya dokter spesialis yang boleh meresepkan perawatan, dokter keluarga harus memberi saran dan komentar, tetapi tidak memerintahkan perawatan kecuali diminta untuk melakukannya. Situasi ini dapat muncul misalnya jika pasien mengalami infeksi pernapasan, ruang kulit, dan juga gangguan mental setelah operasi. Lalu yang kedua adalah rujukan kolateral. Dokter yang merujuk tetap bertanggung jawab secara keseluruhan, tetapi merujuk pasien untuk melakukan perawatan masalah tertentu. Rujukan dapat bersifat jangka panjang, seperti untuk glaukoma kronis atau jangka pendek, dan juga seperti untuk konseling masalah psikologis ataupun sosial. Yang ketiga, rujukan silang. Pasien disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter lain, dan dokter yang merujuk tidak bertanggung jawab lagi atas perawatan pasien. Dan yang terakhir, yang keempat adalah rujukan terpisah. Nah, hal ini terjadi dalam kondisi praktik multispesialis ketika tanggung jawab dibagi secara merata antara 2 atau lebih dokter, seperti satu dokter untuk khusus diabetes pasien dan juga dokter lain untuk penyakit jantung iskemiknya.